Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga di puasa yang ke-21 ini teman-teman semua dalam keadaan sehat, dilindungi dari segala mara bahaya, dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi saya ucapkan dari stasiun Manggarai, Jakarta Selatan, daerah operasi 1 Jakarta. Pada pagi hari ini, hari Sabtu, tanggal berapa nih? 23 April tahun 2022, atau bertepatan dengan tanggal 21 Ramadan tahun 1443 Hijriah. Saya ucapkan selamat berpuasa bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Pada pagi hari ini saya akan melakukan trip yang bisa dibilang keretanya ini baru beroperasi kembali setelah sekian lama tidak beroperasi karena ada pembangunan jalur double track, apalagi kalau bukan kereta api Pangrango. Dan kali ini kita akan full trip dari stasiun Bogor Paledang hingga stasiun akhirnya stasiun Sukabumi, dilanjutkan dengan kereta api lokal yang belum pernah saya coba, yaitu kereta api Siliwangi dari stasiun Sukabumi hingga stasiun akhirnya stasiun Cipatat. Bagaimana keseruannya? Ikuti terus perjalanan saya bersama dua kereta ini. Saya ucapkan selamat menyaksikan. Kita akan melakukan scan barcode peduli lindungi terlebih dahulu di stasiun Manggarai. Untuk pembayaran KRL-nya bisa menggunakan link aja, kartu bank, atau menggunakan kartu multi trip. Kita akan melakukan perjalanan menuju stasiun Bogor menggunakan KRL komuter lain dari stasiun Manggarai hingga stasiun akhirnya stasiun Bogor. Oke teman-teman, jadi tadi diumumkan untuk KRL tujuan Bogor pemberangkatan Jakarta Kota itu masih tersedia di Jakarta Kota, dan yang akan masuk bulan itu yang keberangkatan lewat stasiun Angke. Keretanya masuk stasiun Duri. Kemungkinan ini akan masuk di jalur 7 atau 8 ini. 7 sih kemungkinan. Jadi tadi saya niatnya tuh mau naik yang di peron atas, tapi karena ternyata KRL-nya masih lama yang dari Jakarta Kota, ya udah kita naik yang dari stasiun Duri atau jalur loop lain. Di sini kita akan menunggu KRL tujuan Bogor. Dan yang tersedia di sana itu railing kereta bandara tujuan Bandara Soekarno-Hatta. Oh, ada dua ini. Kemungkinan salah satunya ini adalah kereta bandara yang kelasnya premium, yang harganya hanya 30.000. Kemungkinan yang sebelah kanan yang 30.000. Keberangkatannya kalau nggak salah ini yang jam 7 deh, yang waktu itu saya naikin waktu ke Bandara Soekarno-Hatta. Cukup murah dan sangat membantu. Pukul 7:10 kita sudah tiba di stasiun akhir, stasiun Bogor. Tadi saya sempat transit ya di stasiun Depok karena kereta yang ini yang tersedia di jalur 3 stasiun Depok itu berangkat lebih awal. Oke, setelah ini kita akan menyeberang ke arah sana. Kita naiknya tidak dari sini, kita naik dari stasiun Bogor Paledang. Jadi lumayan jauh sebenarnya ya jarak dari stasiun Bogor ke stasiun Bogor Paledang. Jauhnya karena harus mutar terlebih dahulu. Untuk kereta api Pangrangonya dari Sukabumi belum datang ini sepertinya. Nanti kita akan melihat proses langsiran daripada kereta api Pangrango. Ini perdana saya naik kereta api Pangrango kembali setelah kurang lebih ada kali 3 tahun tidak naik kereta api Pangrango. Sebelumnya saya mau ke toilet terlebih dahulu. Oke teman-teman, jadi kita udah keluar dari stasiun Bogor. Jadi setelah keluar kita naik jembatan.
jembatan ini nanti turunnya di sini, lalu nyebrang ke lokasi saya, dan kita langsung jalan kaki saja menuju stasiun Bogor Paledang. Keretanya belum datang dari Sukabumi. Sekarang jam menunjukkan pukul 7:19. Untuk keberangkatannya sendiri kereta api Pangrango itu pukul 8:04 dari stasiun Bogor Paledang. Nanti kita akan abadikan proses langsir atau putar lokomotif, bukan putar lokomotif, perpindahan lokomotif di stasiun Bogor ini. Cuacanya cerah, agak panas ya, tapi nggak apa-apa. Dari tadi malam saya di AC terus, jadi dingin, dan sekarang kita menghangatkan badan terlebih dahulu. Apakah kereta Pangrangonya sudah sampai di stasiun Bogor Paledang atau masih lama? Nanti kita cari tempat yang agak sejuk ya, atau agak adem, supaya tidak silau juga. Di sana ada MTT Pleasure. Penumpangnya cukup ramai ternyata yang naik. Ya, dari sini sudah terlihat. Nah, sepertinya nih, oh, bel stasiun Bogor. Saya kira Bogor Paledang yang bunyi belnya. Jadi kita akan lihat. Jadi rel ini sudah aktif kembali ya teman-teman. Sudah dilalui oleh kereta penumpang, yaitu kereta api Pangrango. Untuk jadwalnya sendiri itu ada 3 keberangkatan dari stasiun Bogor Paledang dan 3 keberangkatan dari stasiun Sukabumi. Dari Bogor Paledang itu kalau tidak salah, saya lupa ingat soalnya. Nah, ini udah petugas langsirnya sudah bersiap, tanda kereta apinya sepertinya akan segera masuk. Ini jalur atau akses jalannya becek. Kita di sini aja ya, adem. Kita akan tunggu kereta api Pangrangonya. Ini mobil banyak banget ya. Di sini agak sejuk, adem. Mungkin kalingan dari KFC Taman Topi. Kita tunggu kereta api Pangrangonya merapat di stasiun Bogor Paledang. S35 daripada kereta api Pangrango sudah terdengar ini ya. Itu artinya kereta api Pangrango akan segera masuk. Oh, 8.34, mohon maaf, salah lihat saya semalam berarti. Oh, ini peronnya sepertinya belum memenuhi. Oke, kita tunggu proses langsirannya. Jadi kereta api Pangrango yang sekarang itu menambah ya rangkaiannya dan berubah, yaitu 4 ekonomi. Kelasnya ini yang 80 tempat duduk dan 2 eksekutif. Untuk tarifnya juga naik. Untuk kelas ekonomi 45.000 dan untuk eksekutifnya berapa ya kemarin? 90 kalau tidak salah. Apa 80 ya? Sekitar segitu, 80 sampai 90, saya lupa. Dan saya akan naik di kelas ekonomi, di ekonomi 4, yang sekarang itu ekonomi 1 ya. Nanti akan menjadi kereta ekonomi 4. Untuk kursinya sepertinya saya dapat kursi mundur ini.
karena tidak memperhatikan. Nanti saya kasih tahu untuk kereta Pangrango ini, karena train setnya hanya satu, itu mudah dihafal untuk mendapatkan kursi majunya. Kita tunggu kereta api Pangrangonya akan dilansir ke stasiun Bogor Utama. Oke teman-teman, palang kereta api stasiun Bogor sudah berbunyi. Itu artinya kereta api Pangrango siap dilansir menuju stasiun Bogor Utama. Kita akan abadikan keberangkatan dari stasiun Bogor Paledang menuju stasiun Bogor Utama. Untuk nantinya kursi yang maju atau mundur saya tulis saja ya di kolom deskripsi biar lebih mudah dibacanya juga. Kereta makannya sendiri menggunakan KMP 1 ini ya, tipe induk dari Jakarta Kota. Eksekutifnya juga K1 tahun 2001. Oke, nanti kita akan ke sana untuk melihat langsiran daripada lokomotif dan nantinya akan kembali ke stasiun Bogor Paledang. Setelah itu kita baru melakukan boarding pass. Jangan lupa siapkan KTP serta vaksin ya, karena kereta Pangrango ini tergolong kereta api aglomerasi atau satu provinsi ya, karena Bogor dan Sukabumi satu provinsi di Jawa Barat. Kita akan menuju CPL, nanti akan dilansir lokomotifnya. Oke, kita akan melihat proses langsiran daripada lokomotif dinas kereta api Pangrango. Ini weselnya ini memang pas di ujung jalan, jadi nanti kereta atau lokomotifnya akan pas di tengah-tengah jalan ini. Tunggu, lokomotifnya akan merapat di JPL 2 stasiun Bogor Utama. Oke, setelah ini kita akan langsung menuju stasiun Bogor Paledang untuk melakukan boarding pass, karena biar nggak terlalu panas juga ya. Lumayan juga ini kita kejemur di sini. Ini dia langsiran lokomotif kereta api Pangrango dengan jadwal berangkat pukul 8.34, keberangkatan yang pertama. Jauh juga ya ternyata langsirannya sampai ke sana. Ini agak unik sih menurut saya, karena kejauhan juga langsirnya. Mungkin prosedurnya seperti itu ya, SOP-nya. Jadi ya kita juga mengikuti SOP. Dan ini akan kembali disambungkan oleh rangkaian kereta api Pangrango. Setelah ini kita langsung cus menuju stasiun Bogor Paledang untuk melakukan boarding pass. Oke, kita langsung menuju stasiun Bogor Paledang. Penumpang hari ini cukup ramai. Tentunya penuh ini ya. Penumpang yang baru datang juga ada. Nah, ini jadwalnya saya akan coba kasih tahu ke teman-teman.
3 kali berangkat dari stasiun Sukabumi dan 3 kali berangkat dari stasiun Bogor Paledang. Tarifnya eksekutif 80, ekonomi 45.000. Ini jadwalnya dari stasiun Bogor 8.34, 14.34 dan 20:04. Sedangkan dari Sukabuminya pukul 5.30, 11.30 dan terakhir jam 5 sore. Ya, pemberhentiannya kalau dari Bogor itu ada Batu Tulis, Maseng, Cigombong, Cicurug, Parung Kuda, Cibadak, Karangtengah, Cisaat, dan terakhir di Sukabumi. Ya, bisa di screenshot oleh teman-teman jadwalnya. Oke, kita akan masuk ke dalam stasiun Bogor Paledang. Dan di jalur 3 itu tersedia kereta api MTT Pleasure. Ini masih menggunakan peron darurat ya. Dulu ini waktu masih belum ada perubahan seperti sekarang ini, dan juga tidak bertepatan dengan bulan puasa, di sini tuh banyak sekali warung-warung makan, tapi sepertinya udah dibongkar-bongkarin ya. Di sini tuh dulu ada nasi uduk, ada lontong sayur, ada bubur ayam, dan itu penumpang yang berangkat pagi itu biasanya mereka pada sarapan ya, di luar bulan puasa pastinya. Di sini nih kayaknya nih sekarang udah jadi parkiran. Oke, penumpangnya ramai sekali memang. Kereta api Pangrango ini sangat-sangat membantu ya bagi masyarakat yang ingin berpergian dari dan menuju Sukabumi. Tapi sayangnya keretanya ini tidak berbarengan dengan jadwal kereta api Siliwangi ya, karena mungkin agak sulit juga untuk dipertemukannya, karena kereta api Siliwangi kan sampai stasiun Cipatat ya. Dulu waktu masih sampai stasiun Cianjur itu masih bisa pas jadwalnya, dan sekarang ini memang agak sulit untuk dipaskan jadwalnya. Dan membuat jadwal perjalanan kereta itu atau PRK itu tidaklah mudah teman-teman ya. Butuh keseriusan dan butuh ketekunan sama konsentrasi yang pastinya. Oke, kita akan melakukan boarding pass. Syarat perjalanan cukup vaksin saja. Siapkan kartu identitas, KTP, SIM ataupun paspor. Untuk yang masih belum punya KTP bisa menggunakan kartu pelajar atau identitas lainnya. Oke, jadi ini suasana di peron stasiun Bogor Paledang. Peron tinggi peronnya, tapi masih semi permanen. Dan panas juga ternyata di sini. Wow, kita kejemur lagi. Di sini ada tulisannya ekonomi 3, ekonomi 2, ekonomi 1, eksekutif 1, dan eksekutif 2. Ini MTT Pleasure-nya parkir ya di stasiun Bogor Paledang. Dan apakah nanti kedepannya Petak Cicurug sampai dengan Sukabumi akan dilanjutkan progres double track-nya? Ya, mudah-mudahan bisa lanjut lagi progres double track dari Cicurug sampai Sukabumi agar perjalanan kereta api Pangrango ini bisa semakin banyak atau bertambah. Oke, kita tunggu kereta api Pangrangonya merapat di stasiun Bogor Paledang. Semboyan 35 sudah dibunyikan, tanda artinya kereta api Pangrango itu sudah diberangkatkan dari stasiun Bogor Utama. Ya, kita tetap safety hunting. Kita safety ya, sesuai dengan prosedur yang sudah diberikan oleh PT KAI untuk keselamatan para penumpangnya, yaitu berdiri di belakang garis kuning untuk keselamatan kita bersama. Dan nanti kita naiknya tidak terburu-buru, tunggu sampai kereta api Pangrangonya benar-benar berhenti dengan sempurna demi keselamatan kita bersama. Ini dia kereta api Pangrango yang akan mengantarkan saya
dari stasiun Bogor Paledang hingga stasiun akhirnya stasiun Sukabumi. Ternyata banyak juga ya selain saya konten-konten kreator ya. Kita nanti saling kenal untuk menambah ikatan pertemanan antar sesama konten kreator. Akan segera masuk dari arah utara kereta api Pangrango tujuan akhir stasiun Sukabumi dengan jadwal keberangkatan pukul 8:34 bagi Anda calon penumpang yang akan naik dari atas berwarna tidak tertinggal di area stasiun Bogor Paledang. Ini saya dapat kursi pentok ini teman-teman, kursinya madep tembok. Oh, eksekutifnya sudah menggunakan kursi yang baru, jadi udah mantep lah ya. Kursinya baru, kacanya lebar, mantap. Untuk rangkaiannya ini pakai K3 tahun 2016. Ini anak adik kecilnya ini pintar sekali, ternyata dia tahu tentang kereta. Wow, saya dulu waktu masih seumuran dia nih masih main gundu, mungkin main layangan. Oke, ini dia, kita masuk ke ekonomi 4, nomor kursi 1C, dapat kursinya mundur, gang pentok pula. Pentok tembok. 1C nya tuh kan, mundur kan, betul. Jadi nanti saya tulisin ya kursi maju sama kursi mundurnya. Jadi kita nggak dapet jendela, kursinya mundur. Oke, ini saya kursi 1C kan nggak dapat jendela, pentok tembok. Oke, saya akan informasikan untuk dua kereta yang terdekat dari saya ya mengenai kursi maju dan mundurnya. Nah, selain nanti saya akan tampilkan di kolom deskripsi, saya akan bacakan juga. Jadi untuk di ekonomi 4 arah Sukabumi, kursi mundurnya itu di nomor 1 sampai dengan 11. Teman-teman jangan beli nomor 1 karena tidak mendapatkan jendela. Dan nomor 12 sampai dengan nomor 20 itu mendapatkan kursi mengarah ke jalannya kereta ya, untuk tujuan Sukabumi. Tapi jangan pilih nomor 20 yang paling ujung juga. Jadi ujung ketemu misalnya 1 itu kan nomor awal dan nomor akhir itu tidak mendapatkan jendela ya, atau kursi madep tembok. Untuk di ekonomi 3-nya itu nomor 12 sampai 20 sama sampai 21 ya, mohon maaf. Tadi yang pentok itu berarti nomor 21. Untuk nomor 12 sampai 21-nya itu menghadap ke arah jalannya kereta, tapi untuk nomor 21-nya itu mentoknya tidak mendapatkan jendela, jadi nomor 20 sampai nomor 2 yang mendapatkan jendela. Untuk nomor 2, nomor 1 sampai nomor 11 itu kursi mundur yang mengarah ke Sukabumi ya di ekonomi 3-nya. Sedangkan kebalikannya, ini di Sukabumi yang tadinya ekonomi 4 menjadi ekonomi 1 dan ekonomi 3 menjadi ekonomi 2. Itu tinggal teman-teman balik saja ya penomorannya. Berarti nomor 1 sampai nomor 11 di ekonomi 4 dan 3 itu menjadi kursi maju dari arah Sukabumi menuju Bogor Paledang. Sedangkan nomor 12 sampai dengan nomor 21 itu menjadi kursi mundur di ekonomi 3 dan 4-nya. Sedangkan di ekonomi 1 dan 2-nya itu terbalik dari ekonomi 3 dan 4, di mana nomor 1 sampai nomor 11 itu mengarah ke Sukabumi, kursinya kursi maju. Sedangkan nomor 12 sampai nomor 21 itu kursi mundur. Sedangkan dari arah Sukabumi, ekonomi 1 dan 2 berarti menjadi ekonomi 3 dan 4, itu nomor 1 sampai nomor 2, nomor 11 itu menjadi kursi mundur. Sedangkan nomor 12 sampai nomor 21 dari arah Sukabumi di ekonomi 3 dan 4 itu menjadi kursi maju. Ya nanti saya tulis biar nggak keliru, takutnya saya keliru dalam penyampaian ini.
Adapun tampilan toilet daripada kereta api Pangrango ya K3 tahun 2016 itu lebih enak. Toiletnya agak ketimbang ekonomi 2017 dan 2018 itu lebih sempit. Ya ini modelnya kayak ekonomi lama toiletnya ya. Dan juga ini toiletnya bersih dan tidak ada genangan air. Ya ada pengharum ruangan juga. Jadi toilet di ekonomi 2016-2017 itu berada di ujung-ujung kereta, sedangkan di ekonomi 2018 hanya ada di satu ujung kereta dan itu kanan kiri ya. Kalau di ekonomi lamanya itu di ujung-ujung kereta itu biasanya ada di kanan ataupun di kiri. Penumpang di ekonomi 4 tidak terlalu ramai ya, ternyata tadi pas di luar ngumpul semuanya itu kelihatannya ramai penuh. Mungkin nanti akan ada yang naik dari stasiun-stasiun berikutnya. Pukul 8.43 kita tiba di stasiun Batu Tulis, yang di bawah itu sepertinya Sungai Cisadane. Stasiunnya sudah bagus dan ini view Gunung Salak. Wow, keren. Kita foto dulu. Stasiun Maseng. Oh, stasiunnya di sana. Oke, berhentinya kejauhan ini. Stasiun ini yang di kereta-kereta depan tidak dapat peron. Pukul 9.14 tiba di stasiun Cigombong. Di ekonomi 3 dan 4 tidak mendapatkan peron di stasiun Cigombong. Di belakang saya ini view-nya Gunung Salak, mantap, keren. Oke, tidak lupa kita abadikan, kita foto dulu. Pukul 9.29 tiba di stasiun Cicurug. Ini banyak sekali ya, emplasmennya pada kurang panjang ini. Hanya mencakup 2 kereta eksekutif saja. Pukul 9.45 tiba di stasiun Parung Kuda. Wah, tinggi nih. Hati-hati ya, abang hati-hati ya. Oh, yo. Ini ada Abang. ini kancil nih biasanya dia. Kayak bajai gitu. Sama bunda. Setelah ini kereta api Pangrango akan berhenti kembali di stasiun Cibadak. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanannya. Pukul 10.25 ya Bu, Cisaat. Tiba di stasiun Cisaat. Sebelumnya tadi saya tertidur ya, melewati 2 stasiun Cibadak dan Karangtengah. Kita sekarang sudah tiba di stasiun Cisaat. Setelah ini kita akan tiba di tujuan akhirnya stasiun Sukabumi. Tidak jauh jarak antara stasiun Cisaat dengan Sukabumi. Bagi teman-teman yang ingin berpergian ya ke tempat-tempat wisata itu, dahulu saya pernah dianjurkan oleh tukang-tukang ojek atau abang-abang ojek ini turunnya lebih dekat di Cisaat ketimbang di Sukabuminya. Ini waktu terakhir saya naik kereta api Pangrango ini, di sini ada tembok, tapi temboknya sekarang udah nggak ada. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanannya.
Pukul 10.36 kita sudah tiba di tujuan akhir stasiun Sukabumi. Akhirnya setelah 3 tahun lamanya penantian yang tak kunjung ada kabar, akhirnya kita diberi kabar juga. Sebenarnya ini udah mulai tanggal 10 April kemarin, tapi karena ada jadwal yang lain saya baru bisa berkesempatan di tanggal sekarang ini. Setelah ini saya akan melanjutkan perjalanan menuju stasiun Cipatat menggunakan kereta api Siliwangi dengan kelas ekonomi 106 tempat duduk. Tetap ikuti terus perjalanan saya bersama kereta api Siliwangi, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video trip saya bersama kereta api Pangrango dari awal hingga akhir. Saya Abdan Syakur mohon undur diri dan sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Misi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.